Karena ku tahu engkau begitu semua. Karena ku tahu engkau begitu. Usai bertemu mantan Presiden Jokowi, penyanyi legendaris Andre Hehanussa langsung menyanyikan lagu hitsnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Tak lupa Andre pun mengajak Jokowi dan warga menyanyikan lagu andalannya tersebut. Andre mengaku sudah lama ngefans dengan Jokowi semenjak jadi wali kota Solo. Ada pembicaraan khusus nggak? Tidak ada, saya orang budaya, saya anak timur, saya cuma bilang Pak, tolong titip Indonesia Timur Pak, jaga-jagain kita Pak. Usai bertemu Andre, Jokowi mengungkapkan mengapa dirinya tidak hadir di persidangan gugatan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri Solo Rabu kemarin. Jokowi lebih memilih bertemu dengan Andre Hehanussa serta puluhan warga yang telah menunggunya. Alasan Jokowi karena sudah mempercayakan ke tim kuasa hukumnya. Namun Jokowi mengaku ia siap hadir ke persidangan jika diperlukan. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan bahwa Prabowo bukanlah presiden boneka. Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan ia tidak pernah mengendalikan Prabowo selama menjabat sebagai presiden. Jokowi menilai kepemimpinan Prabowo sangat kuat dan mempunyai visi yang kuat. Tidak ada, karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Sebelumnya, saat rapat kabinet paripurna beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo membantah dirinya dikendalikan oleh Jokowi. Prabowo menegaskan dirinya menghadap Jokowi hanya untuk berkonsultasi dan meminta saran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Prabowo dan Bill Gates kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Presiden Prabowo menyampaikan Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia yang banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia, tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia. Saya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak Bill Gates meninjau program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo memperlihatkan kotak makan stainless steel dan menu makan gratis yang selanjutnya akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Bill Gates memantau pemeriksaan kesehatan gratis, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke Istana Merdeka.
Tak hanya membicarakan potensi kerjasama Bill Gates di Indonesia, pendiri Microsoft ini juga bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka paus pemberian dirinya sebagai tanda perkenalan dengan Bobby. Bill Gates juga menyebut Bobby sangat terkenal. Sementara itu, Presiden Prabowo menyerahkan cindera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam video amatir terlihat api dengan cepat membesar dan membakar satu unit bangunan ruko tempat penjualan peralatan listrik di Jalan Anggrek Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Banyaknya material penjualan listrik yang mudah terbakar membuat api terus berkobar hingga menghanguskan lantai satu ruko. Pemilik ruko bernama Pendi yang terbangun dari tidurnya panik melihat kepulan asap dan langsung melompat dari lantai 2. Petugas kepolisian yang melintas di lokasi kejadian langsung melakukan pertolongan. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dan menemukan satu penghuni rumah lansia berusia 75 tahun masih terjebak di lantai 2. Petugas pun langsung melakukan proses evakuasi korban yang sudah pingsan akibat menghirup asap. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus memanjat dan menjebol kaca jendela. Yang terbakar itu 1-2 ruko, lantai 1, lantai 2 itu habis terbakar. Berdampaklah ruko di sebelah kiri dan kanannya, tapi cuman kepulan asap saja. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 8 unit armada dengan proses penyemprotan selama kurang lebih 30 menit. Kini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin Ainus melaporkan. Satu persatu jenazah korban kecelakaan maut bus ALS yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar Rabu siang dijemput oleh pihak keluarga. Pemulangan jenazah dilakukan setelah melalui proses antemortem oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang. 3 jenazah atas nama Silayan 30 tahun asal Toba, Sumatera Utara, Aryudi 38 tahun asal Deli Serdang, dan Etrik Gustaf Wenas asal Jakarta. 1 jenazah atas nama Sri Rejeki asal Pekanbaru Riau dipulangkan dengan menggunakan ambulan ke rumah duka setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga di Pekanbaru. Pihak ALS Padang meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan akan menanggung biaya pengobatan korban luka dan pemulangan jenazah. Ya, kita udah koordinasi sama pihak keluarga korban jenazah. Kita juga udah mencarikan ambulan untuk pemulangan jenazah masing-masing ke tujuan masing-masing ke kampung halaman. Ada 1 orang itu tujuannya ke Salatiga. Dari kesaksian korban selamat, bus diduga mengalami kerusakan sebelum mengalami kecelakaan. Bus sering berhenti untuk dilakukan pengecekan oleh kernet dan sopir. Sebelum kecelakaan itu ada 15 menit supir berhenti, tapi nggak ada naik penumpang dan nggak ada turun penumpang. Itu berhenti dia sekitar 15 menit. Nah, supir sama kernet yang turun gitu. Nah, kenapa lagi saya bilang ke teman itu kok berhenti lagi, barusan juga berhenti lama. 15 menit naik supir, naik kernet, akhirnya jalan. 15 menit kemudian terjadilah remblong. Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Ibtu Jamaludin mengungkapkan sopir dan kernet bus belum bisa dimintai keterangan karena masih tak sadarkan diri. Orang yang meninggal dunia, cuman sedikit kita revisi, ada 6 laki-laki dan 6 juga perempuan. Sementara untuk sopir belum bisa kita minta keterangan karena dalam keadaan koma atau kritis. Begitu juga untuk kernet udah kita ambil keterangannya tadi. Kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kadang iya kan tikungan sini kan emang tajam nih kan.
Naas saat hendak padamkan kebakaran di Desa Rantau Seri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mobil pemadam kebakaran Kabupaten Musirawas terguling. Akibat kejadian itu, 4 petugas damkar luka-luka dan 1 petugas damkar meninggal dunia di lokasi kejadian tertimpa truk damkar. Kejadian berawal saat korban bersama 4 rekannya menuju ke lokasi kebakaran. Saat melintasi jalan turunan dan menikung, diduga mobil hilang kendali sehingga mobil terbalik. Setelah kejadian, begitu mobil dievakuasi, kami langsung cepat ngambil korban, kami tatap, aku datang sini lagi nadinya. Korban mengalami luka di mana itu? Apa? Lukanya di mana itu, Pak? Lukanya di wajahnya ada biru, terus tertimpa di belakang. 4 petugas damkar yang terluka menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 1 korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap pria yang diduga pelaku pelecehan seksual berinisial SD, 49 tahun, yang merupakan seorang ahli agama Masjid Baitur Rahmat, Jalan Bontoramba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang juga merupakan pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui sudah melakukan pelecehan terhadap 16 orang santrinya sejak 2004 lalu. Polisi sendiri masih mencari kemungkinan adanya korban lain, termasuk menunggu kehadiran komika asal Bandung berinisial EP untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polrestabes Makassar. Kasus ini sendiri diungkap sang komika yang menceritakan pengalaman pahit masa lalunya di akun media sosial pribadinya. Ia mengungkap telah menjadi korban SD saat berusia 13-14 tahun. Modus pelaku SD yaitu ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik atau belum, lalu meminta para korban untuk berjanji tidak melapor kepada orang lain. Tapi memang dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah menangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencapai sekitar 16 orang. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun. Pihak kepolisian mengimbau kepada para santri yang merasa menjadi korban agar segera melapor sehingga kasusnya bisa ditindaklanjuti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani memenuhi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi MKD DPR RI. Usai menjalani pemeriksaan, Ahmad Dhani mengucapkan permintaan maaf setelah terbukti melanggar kode etik. Pemeriksaan itu terkait 2 laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi PY mengenai pernyataan saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor 7 hari setelah putusan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani juga memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sementara untuk dugaan penghinaan marga, Dhani menyatakan itu adalah kesalahan slave of Taugut dan murni bukan kesengajaan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Seumur hidup saya, lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga. Menghukum teradu dengan teguran lisan, disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.